warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman qala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Kecamatan Konang, yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu, sahabat-sahabat GPHI Kecamatan Konang, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Zat yang Maha Adil, Allah Rabbul Jalil, atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini kita sekalian masih bisa melaksanakan sebagian perintahnya yang berupa ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang alhamdulillah saat ini sudah memasuki hari kelima. Mudah-mudahan sisa waktu ke depannya kita semua bisa melaksanakan, kita semua bisa menyelesaikan dengan lancar, dengan ikhlas, serta dengan penuh kesabaran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat GPHI rahimakumullah, berbicara masalah puasa, seakan-akan kita tidak bisa dilepaskan dari dua hal atau dari dua kata, yaitu lapar dan dahaga. Bahkan sering sekali kita mendengar dua hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kita semua tahu bahwa puasa tidak sekedar hanya menahan lapar dan dahaga, melainkan menahan atau mencegah dari beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Seperti contohnya muntah secara sengaja, kemudian juga memasukkan sesuatu kepada salah satu lubang yang ada di dalam tubuh kita, termasuk juga berhubungan suami istri di siang hari. Jika hal itu semua kita lakukan, maka batallah puasa kita. Bapak Ibu, sahabat-sahabat GPHI rahimakumullah, ada satu hal yang sangat penting di dalam ibadah puasa, namun sayangnya oleh sebagian saudara-saudara kita muslim tidak seberapa diperhatikan. Bahkan hal tersebut jika sampai dilakukan oleh seseorang yang sedang berpuasa, maka batallah pahala puasa. Apa sih hal tersebut? Di antaranya yaitu berkata bohong alias tidak jujur, kemudian bersumpah palsu,
riba, dan lain sebagainya. Apabila ini dilakukan oleh seseorang yang sedang berpuasa, maka pahala tidak akan didapat, namun hanya kebahagiaan lapar dan dahaga. Oleh karena itu, pada kesempatan kultum kali ini, saya sengaja mengangkat tema membuat Ramadan lebih bermakna. Bapak Ibu, sahabat-sahabat GPAI rahimakumullah, bagaimana caranya agar membuat Ramadan itu lebih bermakna? Bapak Ibu, sahabat-sahabat GPAI rahimakumullah, bagaimana caranya agar membuat Ramadan itu lebih bermakna? Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dan perlu juga kita jalani. 1 di antaranya adalah menghayati hikmah puasa. Maksudnya apa? Jika kita menghayati hikmah yang terkandung di balik perintah ibadah puasa, maka kita akan menjalani puasa dengan nyaman, dengan tenang, dengan bahagia, bahkan dengan penuh kesabaran tanpa mempermasalahkan lapar dan dahaga. Yang kedua adalah memahami fikih atau aturan-aturan yang berkenaan dengan perintah ibadah puasa. Di antaranya adalah rukun-rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan masih banyak hal lagi yang berkaitan dengan perintah ibadah puasa. Jika kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah diperhatikan hal-hal tersebut yang sudah saya sampaikan barusan. Seorang ulama pernah menyatakan dalam sebuah kitab zuhud, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu ahmaluhu mardudatun atuba. Artinya, jika kita melakukan satu ibadah tanpa tahu ilmunya, maka ibadahnya akan ditolak alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menjaga pahala puasa agar tetap utuh. Artinya, selama kita berpuasa, usahakan agar kita tidak melakukan sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita malah tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan dalam sebuah bukunya, Nurun ala Nur, atau cahaya di atas cahaya, kesempurnaan puasa seseorang adalah mencegah segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya mulut, tapi seluruh anggota tubuh kita harus mencegahnya, termasuk mata, telinga, agar tidak melakukan perbuatan dosa. Dengan demikian, maka pahala puasa kita akan utuh. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah menghias Ramadan dengan
amalan yang sudah disyariatkan. Artinya kita berpuasa tidak hanya berpuasa begitu saja, melainkan kita harus menambahi beberapa amalan-amalan ibadah yang sekiranya dapat mendatangkan banyak pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sekiranya tidak bermanfaat, isilah dengan amalan-amalan yang mendatangkan pahala. Rasulullah SAW pernah bersabda, min husnil mar'i tarku ma la ya'ni. Artinya sebaik-baiknya orang adalah orang yang sanggup meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, hiasilah puasa kita, hiasilah Ramadan kita dengan amalan-amalan sunnah yang sekiranya mendatangkan pahala untuk kita sekalian. Contohnya, perbanyak baca Al-Quran, takarrub ilallah dengan cara berzikir, biasakan sholat berjamaah 5 waktu dan lain sebagainya. Itu merupakan hiasan atau menghiasi puasa kita di bulan Ramadan. Yang kelima dan yang terakhir adalah mempertahankan atau menjaga keistimewaan kita tentang amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama berpuasa di bulan Ramadan. Contohnya, pertahankan berjemaah sholat 5 waktunya, pertahankan dengan banyak baca Al-Quran, pertahankan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertahankan dengan berbanyak sedekah kepada sesama umat Islam. Usahakan hal ini kita lakukan sampai berakhir dengan suara takbir yang bergema, yakni pada malam tanggal 1 Syawal. Jika sudah terdengar suara takbir, maka berarti puasa kita sudah berakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu, sahabat-sahabat GPAI rahimakumullah, kiranya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.